Perkenalkan, nama saya Inspektur John Wheatley, seorang detektif dari Scotland Yard, Inggris. Kali ini saya akan menceritakan kembali kisah yang pernah kami tangani terkait dengan pembunuhan seorang wanita muda di sebuah hotel yang pada saat itu awalnya diperkirakan dia adalah seorang istri dari seorang laki-laki yang menginap bersama di hotel tersebut. Kisahnya bermula pada hari Sabtu sore tanggal 31 Desember tahun 1938. Richard Jones, manajer stasiun hotel yang letaknya dekat Waterloo Station di kota London, kedatangan dua tamu yang akan menginap di hotel tersebut. Seorang pria dan seorang wanita muda belia memasuki ruangan depan hotel. Si pria usianya sekitar 30 tahun, sedangkan si wanita jauh lebih muda, sekitar 20 tahun. Si wanita berambut pirang, cantik, dan air mukanya terang. Keduanya berpakaian rapi. Sebelum kedua tamu tersebut sempat berbicara, Jones masih sempat melihat bahwa koper satu-satunya yang mereka bawa, yang dijinjing oleh si pria, paling banyak hanya dapat memuat satu setel pakaian pria dan wanita. Ketika mendekati meja manajer, si pria yang berambut hitam dan berhidung mancung sekali, bahkan terlampau mancung untuk ukuran orang Eropa, pun menarik perhatian. "Sebuah kamar untuk istri saya dan saya sendiri ya," pintanya. "Kami baru dari Kent dan ingin menginap semalam saja untuk melihat London di hari tahun baru." Manajer Jones berpikir cepat kilat. Terima atau tidak ya? Apakah ada sesuatu yang mencurigakan? Memang malam itu malam menjelang tahun baru. Bila mereka betul dari Kent dengan kereta api, memang wajar menginap di hotel ini yang letaknya dekat Waterloo Selatan. "Ya, masih ada satu kamar kosong," katanya. Lalu ia melirik ke koper kecil yang dipegang si pria. "Tapi Anda harus membayar lebih dulu, 15 shilling. Setelah membayar, si pria mengisi buku tamu. Diisinya Tuan dan Nyonya Thomas King, Tonbridge, Kent. Setelah diberi kunci kamar, mereka segera menuju ke kamar nomor 6 di tingkat pertama. Malam itu selanjutnya pasangan tersebut tak tampak lagi. Keesokan paginya, Minggu tanggal 1 Januari tahun 1939, setelah makan pagi dengan istrinya di ruangan makan hotel, si pria mendekati Nyonya Kut, pemilik hotel, dan mengatakan bahwa ia dan istrinya ingin tinggal semalam lagi. Lalu dibayarnya 15 shilling lagi. Sepanjang hari Minggu itu, kembali pasangan itu tak keluar dari kamar. Baru sorenya pukul 18, Nyonya Kut melihat mereka makan malam. Senin pagi pukul 10, Kathleen, pelayan hotel, mengetuk pintu kamar nomor 6. Karena tak ada jawaban dan mengira kamar itu kosong, maka dibukanya pintu dengan kunci serepnya. Ternyata di tempat tidur berbaring seorang wanita muda tanpa pakaian. Kathleen mengucapkan kata maaf dan ingin keluar lagi. Tapi wanita di ranjang itu tak bereaksi apa-apa. Kathleen merasa heran dan mendekati ranjang. Apa yang dilihatnya membuat dia lari terbirit-birit ke lobi hotel. "Wanita di kamar nomor 6, katanya dengan napas terputus-putus kepada Nyonya Kut. "Ada sesuatu yang menyumbat mulutnya. Tampaknya ia sudah tak bernyawa lagi," katanya. Setelah menyaksikan sendiri keadaan di kamar itu, Nyonya Kut memanggil polisi. Dalam waktu setengah jam, saya dan rekan saya William Forey sudah berada di kamar maut. Pakaian korban dalam keadaan terlipat rapi terletak di atas kursi, sepatunya di bawah ranjang. Kopernya dalam keadaan terbuka hanya memuat pakaian dalam dan alat kecantikan. Di sekitar lehernya tampak bagian lecet yang hitam warnanya dan mulutnya disumbat dengan gumpalan sapu tangan dan ujung spray. Di meja sebelah ranjang ada botol sampahnya yang sudah kosong, bersama 2 gelas. Dokter forensik Douglas Coburn dan ahli-ahli forensik Scotland Yard dipanggil. Seorang polisi yang bernama Ken diminta mencari tahu tentang seorang penduduk kota itu yang bernama Thomas King. Istrinya baru saja ditemukan terbunuh dalam kamar sebuah hotel di London. "Beri kabar secepat mungkin," kata saya melalui telepon. Sementara itu, saya juga tak berhasil menemukan dompet wanita yang tewas itu. "Heran juga ya. Mungkinkah korban perampokan?" tanya saya kepada rekan saya. Ketika pertanyaan ini belum memperoleh jawaban, datanglah Dr. Coburn dan Dr. Kit Simpson. Kesimpulannya, dia mati dicekik. Terjadi kira-kira 12-14 jam berselang.
Tak lama sebelum tewas, korban ini masih dengan sukarela melakukan hubungan seksual. Para ahli Scotland Yard lain memeriksa seluruh kamar, tapi tak menemukan sesuatu yang dapat menolong mereka. Terutama tak adanya sidik jari dari botol dan gelas sampahnya menimbulkan dugaan bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan teliti. Lewat tengah hari datang berita dari kota Kent. Menurut kepala polisi dan kantor pos di sana, tak ada orang yang bernama Thomas King, baik bujangan maupun yang sudah beristri. Tampaknya itu nama palsu yang dipakainya. Tapi sedikit dari misteri sekitar pembunuhan terbuka ketika mayat wanita itu diangkut ke rumah sakit. Dan di bawah bantal kepala ditemukan tas wanita yang berisi uang yang lumayan, dan beberapa kartu Natal yang semua dialamatkan kepada Miss Peggy Pentecost, Elm Grove, Brighton, Sussex. Cerita lama ini, belum menikah, selama akhir pekan keluar kota secara gelap dan inilah kesudahannya. Lebih baik kita hubungi polisi Brighton, kata saya. Pada pukul 13.30 setelah mengadakan pembicaraan telepon dengan polisi Brighton, kota di pantai laut yang jauhnya 50 mil dari London, datang kabar bahwa keluarga Peggy Pentecost telah ditemukan dan ayahnya yang bernama Edwin Pentecost, pemilik sebuah perusahaan transportasi, akan segera tiba dengan kereta api ekspres di Waterloo Station, London, sekitar pukul 15.30. Selagi menantikan kedatangan kereta api itu, kami memeriksa para pegawai hotel mengenai penghuni kamar nomor 6. Informan yang paling penting ternyata manajer hotel yang bernama Richard Jones yang menerima tamu itu dan berdinas baik malam Minggu maupun malam Senin. Ia dibangunkan dari tidurnya. Jones menceritakan tentang perawakan Thomas King. Setelah makan malam di hari Minggu itu, mereka kembali ke kamar sambil membawa bungkusan yang ditilik dari bentuknya mungkin berisi botol. Ia meminta pembuka botol dan 2 gelas dibawa ke kamar nomor 6. Thomas King meninggalkan hotel malam Senin itu juga beberapa menit lewat pukul 22, kata Richard Jones. Tapi kebetulan beberapa menit kemudian saya bertemu lagi dengan dia, tapi dalam keadaan yang berlainan. Kira-kira pukul 22.30 malam itu, setelah duduk berjam-jam di belakang meja, Jones ingin mengasuh sebentar dan minum di cafe Black Dog dekat Westminster Bridge Road. Di situ Jones melihat Thomas King dalam waktu singkat menghabiskan 13 minuman keras. King masih di cafe itu ketika Jones meninggalkannya. Kami segera mengunjungi Black Dog dan mewawancari McAvoy pemiliknya. Saya bertanya pada McAvoy, adakah seorang pria berhidung mancung sekali dalam mata hujan Gabarin datang ke sini? Setelah berpikir sebentar, McAvoy mengaku memang ada orang seperti itu yang menjadi tamunya. Ia minum minuman keras agak banyak lalu sebentar-sebentar melirik ke arah wanita-wanita yang ada di bar ini. Sebetulnya saya mau minta dia untuk meninggalkan tempat ini, tapi syukur dia sendiri berbuat demikian. Ia berkenalan dengan seorang wanita berambut merah dan agak sering ke sini, lalu menghilang bersamanya, saling berangkulan. McAvoy tidak tahu nama dan alamat wanita itu. Bila Anda menaruh perhatian sebaiknya, biarkan seorang petugas menunggu di sini. Mungkin besok lusa ia akan datang lagi. Seorang polisi berpakaian sipil ditinggalkan di kafe itu, sedangkan kami menuju Waterloo Station menantikan kedatangan Edwin Pentecost pada pukul 15.36. Kereta api tiba tepat waktu. Edwin dibawa ke rumah sakit dan mengenali korban pencekikan itu sebagai putrinya. Di markas besar Scotland Yard, Edwin memberikan keterangan lebih jauh. Peggy Pentecost baru berusia 20 tahun. Ketika para detektif menceritakan bahwa Peggy berakhir pekan di sebuah hotel di London dengan seorang pria yang bertindak sebagai suaminya dan menanyakan kepada dia apakah dia kenal dengan laki-laki itu, Edwin terkejut dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tak tahu bahwa putrinya mempunyai kekasih. Keluarganya tak kenal pula pria yang mirip dengan Thomas King. Ia dan istrinya senantiasa yakin bahwa putrinya tidak pernah menyeleweng. Maka itu, ia dan istrinya tidak merasa curiga ketika Sabtu sore itu putrinya meninggalkan rumah untuk bekerja. Kalau begitu putri Anda bekerja? Tanya saya. Ya, angguk Pentecost di sebuah sekolah di Tonbridge, Kent. Sekolah yang dimaksud adalah Harwich Academy dan Peggy bekerja sebagai tenaga administrasi. Ia suka pada pekerjaannya dan sering lembur Sabtu sore. Sabtu terakhir menjelang tahun baru ia mendapat telepon, katanya dari kepala sekolah, yang meminta ia kembali secepat mungkin ke tempat kerjanya untuk membereskan sesuatu sebelum beberapa hari lagi para muridnya masuk sekolah. Kami menerima informasi ini dengan penuh perhatian. Atas pertanyaan kami, Edwin Pentecost menjawab bahwa panggilan telepon itu datang kira-kira pukul 15 dan Peggy sendiri yang menerimanya. Sehabis makan siang, Edwin mengantar putrinya ke stasiun kereta api untuk ke Tonbridge. Tapi sekarang saya mengerti
bahwa ia akhirnya tukar kereta dan pergi ke London. Aku Edwin dengan suara sedih. Walaupun sudah sore, kami segera bermobil ke Tonbridge. Sejam kemudian, kami tiba di Harwich Academy. Dari pihak pengurus sekolah diperoleh keterangan yang membenarkan dugaan kami. Peggy tidak pernah diminta bekerja lembur pada Sabtu sore itu menjelang tahun baru. Kalau begitu, yang menelpon Peggy adalah kekasihnya, pikir kami. Dalam pemeriksaan itu diketahui, kepada para karyawan lain di sekolah itu, Peggy memang pernah membanggakan bahwa tidak lama lagi ia akan menikah dengan seorang master. Artinya, bukan pegawai administrasi, melainkan seorang guru. Apakah seorang guru dari sekolah ini, Harwich Academy? Bukan, meskipun Peggy tak pernah menyebut nama calon suaminya, tapi sudah jelas bahwa ia bukanlah guru dari Harwich Academy, melainkan dari sekolah di mana Peggy dulu pernah bekerja. Jadi sebelum di Harwich Academy, Peggy sudah pernah bekerja pula. Ini tidak pernah diterangkan oleh ayah Peggy. Ketika arsip Harwich Academy diperiksa, ternyata dalam surat lamarannya Peggy menyatakan bahwa ia sebelumnya bekerja di Sussex Hall, sebuah sekolah di Sheffield. Karena menurut perasaan kami, kekasih Peggy ada hubungannya dengan sekolah Sussex Hall, kami memutuskan untuk segera ke sekolah itu. Setelah makan malam di Sheffield, malam itu juga kami mengunjungi sekolah tersebut. Pengurusnya membenarkan bahwa Peggy pernah bekerja di sana. Apakah di antara para gurunya ada yang mirip dengan Thomas King? Pertanyaan kami mengherankan pengurus sekolah. Sekolah ini sekolah putri, gurunya semua wanita, tidak ada lelaki satupun. Ini sudah begitu sejak sekolah ini didirikan 40 tahun yang lalu. Tapi tak jauh dari sini ada Baydon School for Boys. Mungkin di sana Anda bisa tertolong, kata pihak pengurus sekolah. Kali ini mereka menghadap sang direktur. Ternyata dulu Peggy memang pernah mengenal beberapa pegawai pria dari sekolah Baydon itu. Kami segera ke sana. Dalam hari itu, untuk ketiga kalinya kami berbicara dengan pengurus sebuah sekolah. Direktur Baydon School for Boys tak dapat mengatakan bahwa di antara staf gurunya ada yang berniat menikah dalam waktu dekat. Hanya beberapa orang saja yang diketahui ada kegiatan selama akhir pekan yang baru lewat. Yang lain sedang berlibur di luaran, tetapi keesokan harinya sekolah akan mulai lagi. Semua guru akan datang. Pukul 15 kebetulan akan diadakan rapat staf guru. Datanglah besok, nanti Anda dapat memeriksa mereka sendiri, kata direktur sekolah itu. Namun kami tidak dapat menunggu terlalu lama. Kami menyebut nama Thomas King dan menjelaskan usia dan wajahnya. Direksi sekolah tak mengenal nama itu, tapi di antara pegawainya memang ada yang cocok dengan gambaran yang kami berikan. Namanya Albert Haysom, tapi ternyata tak ada di kompleks sekolah. Ia memang bujangan dan sejak Sabtu sore telah meninggalkan kompleks sekolah. Katanya untuk merayakan tahun baru dengan seorang kawan. Tapi kemana perginya? Tak dapat saya katakan, kata direksi sekolah. Meskipun sudah jauh malam, kami mengunjungi kantor telepon untuk menentukan siapa yang meminta hubungan telepon pada Sabtu sore, kira-kira pukul 15 dengan rumah keluarga Pantai Kos di Brighton. Malam itu pemeriksaan belum dapat dilakukan, baru keesokan harinya. Pengurus kantor telepon berjanji akan memberi kabar secepat mungkin. Baru lewat tengah malam, kami tiba di London. Meskipun begitu, kami tak dapat beristirahat. Kami harus mengunjungi dulu kafe Black Dog, tempat rekan kami berdinas. Yang masih ada tapi belum berjumpa dengan wanita berambut merah. Kami turut menunggu sejam sampai kafe itu ditutup. Si rambut merah tak juga datang. Dengan tangan kosong, kami pulang. Keesokan harinya, hari Selasa tanggal 3 Januari, pukul 14 ada perkembangan baru. Saat itu datang kabar baru dari pengurus kantor telepon Sheffield. Kami meloncat ke dalam mobil dan langsung menuju Sheffield yang letaknya 50 mil. Setiba di sana, kantor telepon memberikan keterangan. Memang pada Sabtu sore pada pukul 15.07 menjelang tahun baru, ada hubungan telepon dengan nomor telepon keluarga Pantai Kos di Brighton. Sambungan itu diminta dari sebuah kafe yang bernama Prince Edward di pusat kota Sheffield. Keterangan ini menarik perhatian, karena menurut direksi sekolah tempat Albert Haysom bekerja, ia meninggalkan kompleks sekolah pada hari Sabtu itu kira-kira sebelum pukul 15.07. Sementara itu waktu sudah menunjukkan pukul 15. Kami teringat pada keterangan direksi Baydon School for Boys bahwa pada waktu itu semua guru akan rapat. Maka kami melanjutkan perjalanan ke sana. Setiba di sekolah ternyata rapat sedang berlangsung. Dengan tenang kami memasuki ruang rapat dan memperhatikan wajah setiap hadirin. Hanya seorang yang mirip dengan pria yang malam menjelang tahun baru itu menginap di kamar nomor 6 di stasiun hotel di London. Memang Albert Haysom. Tanpa banyak heboh, ia kemudian diminta datang ke ruang direksi.
di mana kami tanpa saksi lain dengan tenang berbicara dengan Albert Haysom. Dengan tegas ia menyangkal pernah mengenal Peggy Pantekos. Suaranya penuh keyakinan. Memang benar, akhir pekan ini saya ke London, tapi saya menginap di tempat kawan-kawan saya di Primrose Hill. Lalu disebutnya nama kawan-kawannya itu. Ia pun menerangkan dengan tegas dan jelas apa yang dilakukan selama hari Sabtu, Minggu, Senin, sampai Selasa hari itu. Albert Haysom pun menyangkal keras bahwa ia pernah menelpon dari kafe Prince Edward di Sheffield sebelum pergi ke London. Kami kemudian mengunjungi Prince Edward, tapi pemiliknya tak dapat memberi keterangan. Jangan lupa tuan-tuan, sore itu Sabtu dan menjelang tahun baru, kafe saya ini penuh sesak. Saya tak ingat siapa saja yang memakai telepon saya. Kami berunding sebentar dan memutuskan seperti berikut. Fourie akan kembali ke London bertemu dengan setiap orang yang melewati malam tahun baru bersama dengan Haysom. Kalau perlu Fourie pun ke kafe Black Dog. Barangkali wanita berambut merah itu sudah muncul. Sementara itu saya akan tetap di Sheffield melanjutkan penyelidikan bersama polisi setempat. Setiba di London, Inspektur Fourie mengunjungi orang-orang yang menurut Albert Haysom merayakan malam tahun baru bersama dengan dia. Ternyata keterangan Haysom, guru dari sekolah Bedon itu benar. Ia tak mungkin mempunyai sangkut paut dengan pembunuhan di kamar nomor 6 di stasiun hotel. Lalu Fourie mengunjungi kafe Black Dog, di mana rekan kami dalam pakaian sipil masih tetap menunggu dan memperhatikan setiap tamu yang keluar masuk. Fourie turut memasang mata, sampai beberapa menit sebelum pukul 24 tak terjadi apa-apa. Akhirnya datanglah orang yang sudah lama dinanti-nantikan itu, seorang wanita berambut merah, dan caranya ia melirik dan menilai kaum pria yang berada di kafe itu meyakinkan kami bahwa jerih payah kami tidak sia-sia. Apalagi setelah ada kedipan mata yang diberikan pemilik kafe, McAvoy segera menyusul. Perlahan-lahan kedua teman saya tersebut mendekati si rambut merah dan membawanya ke kantor polisi terdekat. Namanya ternyata Rose Kirby. Ketika mendengar bahwa pria dijumpai di Black Dog mungkin telah mencekik seorang wanita lain kurang lebih sejam sebelum terjadinya pertemuan itu, Rose terkejut. Mungkin karena ini, maka ia menuturkan secara terus terang apa yang dialaminya kemudian dengan pembunuh itu sesudah keluar dari kafe tadi. Dengan taksi mereka ke sebuah hotel di Paddington dan keesokan paginya mereka berpisah. Tidak, baik sebelum maupun sesudah saya tidak pernah bertemu lagi dengannya. Namanya, ia hanya mengatakan nama kecilnya Harry, tapi nama keluarganya mulai dengan huruf A. Pada lengannya ada tato gambar hati tertusuk panah yang mengandung dua pasang huruf, MB dan HA. Ketika saya tanyakan siapa MB itu, ia marah. Jangan campuri urusan saya, jawabnya. Fourie mengucapkan terima kasih kepada Rose dan meminta dia untuk tidak pergi keluar kota. Fourie menarik kesimpulan bahwa Thomas King itu sebenarnya adalah Harry A. Tapi terutama kenyataan bahwa lengan si pembunuh itu dihiasi tato membuka suatu kemungkinan yang berarti sekali. Scotland Yard bukan saja menyimpan sidik jari para penjahat, tapi juga cacat pada tubuh mereka, bekas luka, tato, dan lain-lain. Meskipun waktu itu sudah jauh malam, Fourie pergi juga dahulu ke Scotland Yard dan menyerahkan keterangan tentang Thomas King dengan permintaan memperoleh jawaban keesokan paginya, lalu pergi tidur karena sangat lelah. Ketika pukul 9 ia tiba di kantor Scotland Yard, di mejanya sudah ada potret seorang pria berambut hitam, berhidung mancung dan namanya Harry Armstrong. Riwayat hidupnya, langganan polisi. Dari dokumentasi polisi itu ternyata antara lain bahwa dalam tahun 1925 Harry Armstrong yang lahir tahun 1901 diperiksa polisi karena pada malam 20 Maret tahun itu polisi menemukan seorang wanita dalam keadaan luka parah di sebuah rumah di Surrey. Wanita itu dalam keadaan pingsan, tapi setelah sadar lagi di rumah sakit ia menceritakan kalau namanya Mabel Brown, singkatannya MB, dan bekerja di dapur sebuah rumah perkumpulan. Ia ditikam oleh Harry Armstrong yang juga bekerja di dapur itu. Kata Mabel, Armstrong dikeluarkan dari pekerjaannya karena menghamili Mabel. Mabel memberitahukan keadaannya kepada majikan mereka agar Harry mau bertanggung jawab. Mabel merasa sangat sakit hati karena ketika melihatnya bertubuh dua, Harry meninggalkan dia dan bergaul dengan wanita lain. Malam itu juga, di tahun 1925, Harry Armstrong ditahan dan kemudian dijatuhi hukuman penjara 15 bulan karena telah menganiaya Mabel Brown. Kemudian Harry keluar masuk penjara sampai tahun 1935. Tanda raja MB dan HA pada lengan laki-laki itu rupanya berasal dari masa ketika hubungan mereka masih baik. Dengan potret Harry Armstrong dalam kantongnya, Detektif Fourie mengunjungi stasiun hotel
kafe Black Dog, dan rumah Rose Kirby. Di mana-mana Fury mendapatkan penjelasan, orang foto itulah yang menginap di hotel di mana Peggy dibunuh. Lalu Fury menelpon saya yang waktu itu masih menunggu di Seaford. Cari orang yang bernama Harry Armstrong. Pekerjaannya bukan guru. Lebih baik cari di salah satu restoran atau tempat yang ada hubungannya dengan makanan. Fury buru-buru ke Seaford, dan ketika memasuki kantor polisi setempat, Seaford saya sambut. Saya sendiri letih tapi puas. Sudah tertangkap, kata saya. Tapi tebak di mana dia kami temukan? Di sekolah Baydon. Ia sudah tentu bukan anggota staf guru. Seperti kau bisikan, ia salah satu pelayan dapur sekolah. Saya menerangkan lebih jauh bahwa ketika membongkar kamar Harry Armstrong di sekolah itu, saya menemukan sejumlah surat yang berasal dari Peggy Pentecost. Isi surat itu membuka sedikit tabir rahasia pembunuhan Peggy. Seperti halnya dengan Mabel Brown yang malang itu, Peggy telah jatuh cinta pada Harry dan percaya omongan laki-laki itu bahwa mereka akan segera menikah. Tapi sebenarnya Harry sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Sejak awal hubungan mereka dirahasiakan dengan alasan Harry akan mendapatkan promosi kalau tak bujangan, maka itu hubungan mereka harus dirahasiakan. Rupanya Peggy percaya pada isapan jempol ini. Namun dari surat-surat Peggy yang ditemukan di kamar Harry itu terungkap bahwa lama-kelamaan Peggy tak sabar lagi. Ia mendesak agar mereka menikah. Kalau tidak, ia akan meminta bantuan ayahnya dan kepala sekolah Baydon. Hal ini tampak paralel dengan peristiwa Mabel Brown. Harry khawatir rahasianya bocor hingga ia akan diberhentikan dari pekerjaannya di Baydon. Maka ia memutuskan untuk mengajak Peggy ke London dengan maksud menghabisi nyawa wanita muda itu. Pada tanggal 1 Maret tahun 1939 di hadapan hakim, Harry Armstrong menerangkan bahwa ia berdusta terhadap Peggy mengenai pekerjaannya karena khawatir kalau Peggy tahu bahwa ia hanya seorang pelayan, hubungan mereka akan putus. Maksudnya mengajak Peggy ke London ialah untuk melarikan diri bersama wanita itu. Malam Senin itu, Peggy ditinggalkannya sendirian di kamar hotel. Rupanya selama sendirian itulah seorang yang tidak dikenal memasuki kamar itu lalu membunuh Peggy. Affair-nya dengan Rose Kirby diterangkannya sebagai salah satu kelemahannya terhadap wanita dan minuman keras. Namun juri tidak percaya. Setelah berunding selama 37 menit, juri memutuskan Harry Armstrong bersalah melakukan pembunuhan yang sudah direncanakan. Pada tanggal 21 Maret tahun 1939, Harry Armstrong meninggal di tiang gantungan.